Assalamualaikum Bunda. Nah, ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu Ya, waktunya Bunda. ya, tidak apa-apa. Ya, di sini Bun, saya mau minta tanggapan Bunda mengenai permasalahan yang saya temui di kelas Bunda. Ya, ya. Saya minta tanggapan Bunda ya Bunda mengenai mengapa siswa di kelas eh, rendahnya minat belajar siswa Bunda. Kurang adanya motivasi karena saya lihat siswa sering malas-malasan gitu Bun. Menurut Bunda, faktor apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi Bun? Menurut Bunda, Hmm. hal yang terjadi itu karena satu, mungkin di dalam lingkungan rumahnya itu kurang perhatian orang tuanya. Kemudian di daerah kita ini belum ada, misalnya ada private, ngeles itu kan. Jadi minat anak-anak tuh belum ada. Tapi kalau misalnya di lingkungannya tuh ada yang membuka iko les-les, mungkin anak tuh kan nekat ya kan. Nah, Ya, jadinya tuh di sekolah tuh menerima itu yang diterimanya. Nah, kemudian daripada itu supaya kita bagaimana cara kita untuk membangkit minat anak itu belajar. Jadi ya kita Bun. berperan penting, kita membujuk anak itu, mengangkat bagaimana cara anak-anak itu bisa senang dengan pelajaran yang dia ikuti. Ya, berarti Bunda ketika menemui siswa yang minatnya rendah tuh langkah apa yang bisa dilakukan guru Bun supaya Nah, jadi minatnya. kalau ya, jadi menurut Bunda, langkah kita pertama kita harus mendekati anak. Kemudian kita cari solusinya, apa latar belakangnya. Mungkin dia tuh mau belajar di rumah, minat belajarnya mungkin kondisinya kurang, seperti misal tak bukunya tidak ada, misal dorongan orang tuanya juga belum ada. Jadi kita selaku guru harus mencari langkah supaya kita tuh dapat membangkit anak itu belajarnya lebih semangat lagi. Iya, berarti dari dukungan orang tua juga ya Bun ya. Ya, Eh, ya. yang saya tanyakan lagi Bun, bagaimana dengan suasana belajar di kelas Bun? Apakah Nah, harus ditingkatkan lagi atau gimana Bun? nah, kita harus meningkatkan suasana belajar di kelas itu, terutama kita harus bisa anak-anak itu minat belajarnya semangat. Kita mencari solusi bagaimana cara kita belajar seorang guru, kita mencari trik-trik kita supaya anak itu minat belajarnya semakin maju. Jadi kita selaku guru ini berperan besar di dalam kelas itu, mengajak anak-anak bagaimana supaya anak-anak itu mau belajar dan semangat belajarnya tuh besar terhadap mata pelajaran yang dia hadapi. Berarti lingkungan kelas yang mendukung juga ya Bun ya? Ya, Terus ini ada lagi Bun, mengenai permasalahan kurangnya kepercayaan diri siswa dalam belajar Bun. Misalnya siswa itu merasa takut untuk mengajukan pertanyaan. Itu tuh yang menyebabkan rendahnya sikap percaya diri siswa biasanya itu dikarenakan apa Bun? nah itu dikarenakan mungkin di rumah itu pendidikannya tuh kurang kurang bagus, mungkin orang tuanya terlalu otoriter. Nah, jadi kita di sekolah, guru sekolah sekarang kita ada kurikulum baru. Kita mengasih dia supaya merdeka belajar. Maksudnya merdeka belajar itu anak-anak itu kita kasih kepuasannya belajar, tapi kita pantau supaya anak itu jangan menyelimpang yang lain. Nah, Hmm. jadi mungkin karena tidak bisa, jadinya tidak pede. Nah, Ya. jadi mungkin ada juga kan anak itu ada yang nyopede.
Nah, ada juga anak-anak tuh yang tidak pede. Jadi kita beri dia kebebasan belajar supaya dia tuh percaya diri. Apa yang dia misalnya mau, misalnya pelajarannya apa, kita harus memantau. Jadi Oh, kita harus tahu kondisi anak itu bagaimana supaya dia itu percaya diri. Mungkin selama ini mungkin di rumah misalnya Nyonda, misalnya ngomong di rumah misalnya, ibu, itu saya mau itu mungkin dihalangi oleh orang tuanya, jadi kepercayaannya tuh tidak ada. Nah, jadi kita selaku guru harus memberi dia kebebasan belajar, tapi dengan syarat kita memantau. iya Bunda. Berarti dari pola orang tuanya juga ya Bunda ya. Di sini Bunda, Nah, kalau dari sisi ke gurunya Bun, apa yang harus dilakukan gurunya Bun supaya eh, siswa tuh percaya dirinya tuh meningkat dari sisi gurunya Bun. nah, jadi kita dari sisi gurunya supaya kita ini ajak dia bermain, kita mendekati siswa itu. Misalnya apa yang dia senang di mata pelajaran itu kita harus tahu. Karena di dalam kelas itu ada anak-anak tuh misalnya senang matematika, ada yang senang menggambar. Jadi bakatnya kita harus tahu. Nah, jadi kita kasih leluasa dia tuh supaya anak itu jangan sampai dia tuh tidak percaya diri. Iya. Nah, jadi itu triknya kepada guru. Mm-mm. Nah, jadi kita cari solusi. Iya, iya. Iya, Bunda. Nah, ini ada lagi, Bun. Em, kan saya di kelas tinggi kan, Bun ya. Masih ada yang saya temui beberapa siswa yang masih belum lancar membaca tuh, Bun. Itu mengakibatkan pembelajaran di kelas sedikit terganggu, sedikit mengalami keterlambatan bagi siswa yang rendah tingkat membacanya. Menurut Bunda, apa yang harus dilakukan guru atau penyebab apa yang mengakibatkan anak tersebut rendah daya membacanya? Sebagian Jadi, ada beberapa sih, Bun. nah, jadi anak yang belum bisa membaca, bukan belum bisa membaca, belum Belum lancar. lancar, ha. Supaya karena dulu ada pengalaman Bunda, Mm, jadi Bunda itu ngajar di kelas 5. mm, Nah, jadi kelas 5 itu dia tuh tidak bisa membaca. mm, Jadi Bunda sampai nangis, ngapola anakku tidak bisa membaca. Nah, jadi Bunda ambil trik, kalau dulu Bunda tuh pengalaman Bunda ya, Bunda ambil triknya, ambil Bunda buku PMP itu kan banyak baca-baca satu. Nah, langsung Bunda menemui orang tuanya. Jadi Bunda ngomong minta tolong orang tuanya pantau anaknya masih kurang lancar membaca. Tapi nyala tahu tapi kurang. Jadi dengan ini Bunda ngasih buku minta tolong orang tuanya di rumah melatih anakku supaya rajin membaca. mm, Syukur alhamdulillah dalam 2 bulan anak tuh lancar membaca. Nah, jadi dalam kondisi dia sudah membaca, setiap kalau zaman dulu kan setiap ibu suruh membaca menyimak dan siapa bisa membaca maju ke depan. Dia dengan semangat mengangkat tangan mau membaca. Nah, mm. jadi kita ambil trik-trik kita supaya kalau orang tuanya tidak mampu supaya kita suruh orang tuanya leskan anaknya membaca supaya dia bisa membaca Berarti, lancar. iya, Itu pengalaman Bunda dulu lah. iya. Berarti Bunda yang menyebabkan bisa dari faktor orang tua juga, dari gurunya juga ya Bunda ya. Mm-mm. Nah, Jadi upaya yang harus dilakukan guru agar anak tersebut lancar membaca tadi apa Bun? nah, supaya anak itu misalnya kita ngasih buku. Mm-mm. Buku itu tulisannya besar-besar, ada gambarnya. Jadi dia senang, anak-anak itu kan senang dengan gambar, nengok gambar, ada bacanya. Kita kasih dia supaya di rumah membaca, rajin membaca. Alhamdulillah dengan trik itu, anak itu dalam 2 bulan sudah lancar membaca. Ya, ya Bun. Ini ada satu lagi nih Bun, terakhir Bun. Menurut sepengetahuan Bunda sebagai pengawas kan Bun, bagaimana dengan pola model mengajar guru-guru Bun?
apakah itu mempengaruhi dalam kegiatan pembelajaran? Misalnya di kelas guru hanya berfokus pada pada model metode ceramah saja. Apakah itu berpengaruh, Bun? Nah, itu pengalaman Bunda, kita tidak boleh mode pelajaran kita tuh dengan ceramah aja. Harus diselingi dengan kegiatan yang lain seperti kita harus menggunakan alat peraga. Kan anak-anak itu kan senang dengan gambar. Jadi kita kasih alat peraga, kemudian kita supaya anak-anak tuh suruh maju, nunjuk di dalam alat peraga kita, misalnya anak-anak misalnya. Kita coba anak-anak di alat peraga, ibu kan ada gambar itu, tolong tunjukkan, suruh anak tuh maju. Berebut dia maju yang bisa. Nah, jadi kita supaya anak itu belajarnya menyenangkan. Berarti menggunakan model yang variatif ya, Bun ya? Metode yang variatif ya. Mungkin itu dulu, Bun, pertanyaan yang saya ingin ajukan ke Bunda. Semoga jadi solusi buat saya, Bun, ke depannya. Terima kasih banyak, Bun, atas waktunya. Makasih ya, Bun. Ya. Saya akhiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat. Iya, Bunda.